Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah Lubis dengan NIM 2505813 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Kesetaraan Gender atau SDGs 5, Analisis Konseptual dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Adapun latar belakang, kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dalam SDGs yang menekankan pentingnya menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun berbagai negara telah melakukan upaya, ketimpangan gender masih terjadi dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Di Indonesia, nilai-nilai patriarki dan budaya sosial masih mempengaruhi pembagian peran antara laki-laki dan juga perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting karena merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, terdapat tiga pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah, mengapa kesetaraan gender masih sulit dicapai di berbagai negara, termasuk di Indonesia? Sedangkan yang kedua, faktor sosial, budaya, dan ekonomi apa yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender? Yang ketiga adalah bagaimana peran pendidikan dan generasi muda dalam mendukung tercapainya SDGs 5. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam penyusunan artikel dan pembahasan saya. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan makna kesetaraan gender dalam SDGs 5, menganalisis faktor penyebab ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, menjelaskan hubungan antara kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, menguraikan peran pendidikan dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan SDGs 5. Adapun pembahasannya, ringkasan pembahasan satu, dalam pembahasan saya meninjau sejumlah teori dan data global. Pertama, konsep gender dipahami sebagai konstruksi sosial sebagaimana dijelaskan oleh Lorber tahun 2012. Ketidaksetaraan muncul akibat norma budaya dan struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan. Dalam konteks global, perempuan masih menghadapi hambatan besar. Data UNESCO tahun 2022 menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan masih lebih rendah di banyak negara. ILO tahun 2021 mencatat adanya kesenjangan upah atau gender pay gap hingga 20%. WHO tahun 2021 juga melaporkan tingginya angka kekerasan berbasis gender di seluruh dunia. Adapun ringkasan pembahasan yang kedua, dalam ranah politik, representasi perempuan baru mencapai sekitar 26% secara global menurut UN Women tahun 2023. Sementara di Indonesia, ketimpangan gender tampak dalam pembagian kerja domestik, rendahnya jumlah perempuan di bidang STEM, serta meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Artikel ini juga menggunakan beberapa teori pendukung seperti Capability Approach oleh Sen 1999 dan Nussbaum tahun 2000, serta pandangan Stromquist tahun 2015 mengenai pendidikan sebagai ruang transformasi sosial. Kesimpulannya, pendidikan memainkan peran besar dalam membentuk kesadaran gender yang inklusif. Adapun kesimpulan secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ketidaksetaraan gender tidak hanya disebabkan oleh faktor budaya, tetapi juga oleh struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung perempuan.
Upaya peningkatan pendidikan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti dapat memperkecil kesenjangan gender. Oleh karena itu, pencapaian SDGs 5 membutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan juga generasi muda. Adapun saran atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian SDGs 5 antara lain adalah yang pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan anti diskriminasi dan meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. Yang kedua adalah masyarakat harus mulai menghapus bias gender dalam keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah pendidikan gender harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan juga perguruan tinggi. Sedangkan yang keempat, mahasiswa dapat berperan aktif melalui kampanye, diskusi ilmiah, dan aksi sosial. Dan yang kelima, media juga diharapkan menghadirkan representasi perempuan yang lebih adil dan tidak stereotipikal. Demikianlah presentasi saya mengenai kesetaraan gender dalam konteks SDGs 5. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.